akibat kelelahan, akhirnya mati tenggelam di laut yang jauhnya 5 km dari pinggir laut. Tetapi mayat tidak diketemukan di laut dan pantai. Dugaan kedua, Michael dimakan buaya atau binatang buas saat sampai di bibir pantai, lalu ditinggalkan sisa kakinya saja. Dugaan ketiga, Michael saat di bibir pantai diketemukan oleh suku Asmat, Papua yang tidak kenal Michael, lalu dibunuh dan dimakan, lalu disisakan kakinya. Halo bro and sis, brosis. Kembali di channel Mr. Joe Official. Saat ini, Mr. Joe akan membahas kisah nyata hilangnya seorang anak muda kaya raya asal Amerika yang terjadi di Papua. Namanya Michael Clark Rockefeller di tahun 1961. Hilangnya satu anak orang kaya raya dunia ini di Papua sungguh sangat menggemparkan dunia saat itu. Bro and sis, Michael bukan saja kaya. Si Michael adalah juga anak dari seorang gubernur negara bagian New York yang bernama Nelson Rockefeller. Dan ditambah lagi, semua keluarga Rockefeller termasuk orang yang multimilioner di dunia. Dari dulu sampai sekarang. Bahkan nama Rockefeller masuk dalam jajaran 10 orang terkaya di dunia. Mulai dari dulu sampai dengan saat ini. Jadi bro and sis bisa bayangkan kalau tahun 1961 salah satu anak orang kaya hilang. Semua upaya dan dana pasti dicurahkan. Jadi semua upaya pasti dilakukan, tapi rupanya keberuntungan tidak semudah didapat walaupun mereka kaya. Karena Michael tidak ditemukan dalam waktu yang pendek. Michael mempunyai sebuah kesukaan melakukan sesuatu yang penuh dengan petualangan di alam hutan yang liar dan budaya yang saat itu masih sangat primitif amat disukai oleh Michael. Bahkan dia mengumpulkan benda-benda atau artefak-artefak yang unik dan aneh sebagai benda seni atau benda kuno yang menurut dia bagus untuk dikoleksi. Bayangkan saja bro and sis, untuk mendapatkan kesenangan dia harus meninggalkan gaya hidup mewahnya di Amerika, meninggalkan rumah gedongnya di Amerika, fasilitas kendaraan mewahnya, pelayan-pelayan bintang 5-nya di Amerika. Jadi Michael meninggalkan semua fasilitas dan kenikmatan yang ada sebagai anak orang kaya raya. Bahkan Michael hidup dan bertindak menjadi orang biasa saja di Papua. Michael hidup, tinggal dan makan bersama anak-anak dengan orang-orang Papua. Dan dia menyukai sebagai hal yang menyenangkan. Si Michael rupanya suka banget dengan kehidupan suku Asmat. Jadi dia sering bolak-balik ke Asmat di Papua. Dan sudah lama kenal dengan kepala suku dan banyak warga Asmat yang kenal sama dia. Nah, sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan kasih like-nya bila ada hal yang bermanfaat bagi Anda. Dan tekan belnya agar Anda menjadi orang yang pertama menerima informasi baru selanjutnya dari channel Mr. Joe Official. Tinggal tekan subscribe di pojok bawah ini, menjadi langganan tayangan berikutnya. Oke, sekarang kita ceritakan kejadian perkara hilangnya Michael, si anak orang kaya ini. Jadi begini bro and sis, brosis. Pada tanggal 17 November 1961, balik lagi ke Papua bersama teman-temannya seorang antropolog yang bernama Rein Wasing asal Belanda. Karena gaya hidupnya yang ingin berpetualang dalam perjalanan saat itu, Michael memilih sebuah sampan kayu dengan mesin jet baling-baling untuk ekspedisinya saat itu. Dengan sampan kayu sepanjang 12 meter dan lebar kurang lebih 2 meter, mereka pergi menuju Papua dari pelabuhan laut terdekat dengan tujuan daya tempuh kurang lebih 19 km. Di tengah jalan, sekitar 5 km lagi menuju bibir pantai, tiba-tiba kapal bocor, bahkan pecah, serta terbalik. Akhirnya Michael dan Rein Wasing serta 2 orang pemandu lokal jatuh ke dalam laut dan masing-masing saling menyelamatkan diri.
Pada saat kejadian yang cepat itu, sekilas Ren Wasing bertanya kepada Michael, apakah sanggup sampai ke pantai? Dan Michael menyanggupinya. Akan sampai di pinggir pantai yang jauhnya kurang lebih 5 km lagi. Bisa dibayangkan dong jauh 5 km seperti apa, bro and sis? Sedangkan kita saja dalam kolam renang paling jauh trek 200 meter. Belum lagi ditambah gelombang air laut dan arus air yang bisa hanyut menjauhi pantai. Singkat cerita, yang selamat adalah Ren Wasing dan 2 pemandu tersebut. Itu pun Ren Wasing diketemukan dalam beberapa hari kemudian. 2 pemandu lokal yang sudah sampai di pantai meminta bantuan kepada warga untuk mencari Michael, tetapi terlambat, tidak diketahui di mana Michael berada. Akhirnya Ren Wasing mengabarkan berita hilang Michael ke keluarganya di Amerika. Hal itu tentunya membuat kaget Rockefeller. Akhirnya ayah Michael yang juga seorang gubernur negara bagian New York bernama Nelson Rockefeller terbang dari New York dan bersamanya 30 orang serta 2 koresponden Amerika yang masih ditambah teman-temannya 30 orang dari berbagai negara. Serta setibanya di tanah Papua, sebanyak 200 orang warga Papua serta kepala suku Papua ikut membantu mencari di laut. Orang Papua membantu lantaran sebelumnya sudah mengenal Michael sebagai orang baik yang akrab dengan orang Papua. Berbeda dengan orang-orang Belanda yang menjajah di Papua saat itu. Bro and sis, saat kejadian tersebut sebenarnya saat itu tentara Indonesia lagi berperang dengan Belanda dalam tujuan perang membebaskan Irian Jaya dari penjajahan Belanda yang disebut Trikora. Karena saat itu banyak sekali warga Papua dan tetua Papua dibunuh oleh polisi Belanda, sehingga banyak orang Papua tidak suka dengan orang kulit putih asal Belanda. Seminggu kemudian, pencarian dengan menggunakan banyak orang dihentikan karena tidak menemukan jejak sama sekali dari Michael. Tetapi pencarian dalam kelompok kecil tetap dilakukan sampai dengan 2 bulan. Akhirnya sedikit mendapatkan hasil, yaitu diketemukannya 1 buah kaki yang masih bersepatu di pinggir pantai. Tapi bagian badan, kepala, dan potongan lain tidak ditemukan. Setelah dilakukan otopsi untuk diidentifikasi bahwa benar itu adalah kaki dari Michael atau bukan, tetapi di mana badan dan kepalanya ya? Bro and sis, akhirnya timbullah dugaan-dugaan sebab Michael hilang dari Papua. Dugaan pertama, Michael berenang tapi tidak pernah mencapai pantai akibat kelelahan. Akhirnya mati tenggelam di laut yang jauhnya 5 km dari pinggir laut. Tetapi mayat tidak diketemukan di laut dan pantai. Dugaan kedua, Michael dimakan buaya atau binatang buas saat sampai di bibir pantai lalu ditinggalkan sisa kakinya saja. Dugaan ketiga, Michael saat di bibir pantai diketemukan oleh suku Asmat Papua yang tidak kenal Michael, lalu dibunuh dan dimakan, lalu disisakan kakinya. Tapi dugaan terakhir ini membuat kepala suku marah, karena tidak mungkin Michael akan dimakan oleh suku Asmat, karena kedekatannya suku Asmat yang sudah mengenal lama si Michael. Dugaan keempat, Michael saat di bibir pantai diketemukan oleh suku lain yang berada di Papua selain suku Asmat, karena di Papua banyak suku. Dugaan ketiga dan keempat diutarakan karena orang Papua masih dianggap kanibalisme di tahun 1960-an. Dugaan kelima, sebagai dugaan aneh atau dugaan liar, bisa jadi Michael dibunuh oleh Ren Wasing karena dia selamat dan sempat bertemu dengan dan bicara kepada Michael bahwa Michael sanggup berenang ke pantai, tapi dibunuh oleh Ren Wasing. Itu dugaan liar ya. Di saat Michael berenang menuju pantai dan bisa jadi urusan bisnis yang tidak selesai atau hal-hal lainnya yang tidak jelas. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1964, akhirnya ditetapkan bahwa Michael sudah meninggal dunia. Bro and sis, selama ini pihak keluarga Rockefeller pernah mengirimkan detektif swasta bernama Tauhi untuk menyelidiki kematian Michael, dan ada juga 2 simpatisan yaitu Milt Michael dan Carl Hoffman. Jadi akan saya ceritakan kesimpulan dari 3 orang ini sesuai urut tahun penyidikannya. Yang pertama adalah Milt Michael, yaitu pada tahun 1969, George Michael melakukan perjalanan ke Papua untuk menyelidiki hilangnya Rockefeller. Michael menolak
beberapa laporan yang menduga Rockefeller masih hidup sebagai tawanan atau sebagai sosok mirip Michael yang masih hidup di Papua. Disimpulkan bahwa suku Osjaneb telah membunuh Michael karena ketidaktahuannya. Karena dipikir bahwa Michael orang Belanda yang sedang lemah di pinggir pantai, lalu dibunuh. Ini sebab suku tersebut marah dengan orang kulit putih karena tetua suku Osjaneb pada tahun 1958 telah dibunuh oleh polisi Belanda kulit putih. Sehingga menjadi alasan bagi orang-orang tersebut membalas dendam kepada orang-orang kulit putih. Kesimpulan cerita kedua, kisah datang dari detektif swasta bernama Tohi, di mana di tahun 1979 keluarga Rockefeller menyewa orang tersebut. Berdasarkan kisah McLachlan mencari orang dari suku Osjaneb untuk mencari tahu bahwa berita tersebut dan menemukan 3 tengkorak manusia yang salah satunya adalah tengkorak Michael. Dan Tohi melakukan transaksi dengan menukar mesin perahu dengan 3 kepala tersebut, bahwa 3 tengkorak tersebut adalah orang yang pernah dibunuh dan dikanibalisme oleh orang Papua Osjaneb. Penyelidik kembali ke kota New York dan menyerahkan tengkorak-tengkorak ini kepada keluarganya, yakin bahwa salah satu adalah tengkorak Rockefeller. Jika peristiwa ini benar-benar terjadi, keluarga tidak pernah mengomentarinya, serta ibu Rockefeller membayar hadiah sebesar 250.000 kepada penyelidik tersebut karena bukti Michael Rockefeller yang telah mati. Kesimpulan cerita ketiga 2014 dari Kurt Hoffman yang membahas tentang kehilangan Rockefeller secara misterius dan diduga telah mati. Selama beberapa kunjungan di desa-desa di daerah itu, Hoffman mendengar beberapa cerita tentang orang-orang dari Osjaneb yang membunuh Rockefeller setelah dia berenang ke pantai. Kisah yang mirip dengan kesaksian yang dikumpulkan pada tahun 1960-an. Kebanyakan hanya menjelaskan tentang segelintir orang asmat yang berdebat dan akhirnya memutuskan untuk membunuh Rockefeller setelah berenang ke pantai sebagai aksi balas dendam atas insiden tahun 1958 tentang orang-orang asmat tewas dibunuh oleh polisi Belanda. Jadi Michael saat itu dibunuh dan dikanibalisme oleh orang Osjaneb Papua, tapi hal ini lebih karena salah orang untuk membalas dendam. Tapi ada juga anggapan mitos penduduk bahwa Michael dianggap sebagai setan putih dari laut yang masih dipercaya bahwa makhluk tersebut harus dimusnahkan. Ini ada cerita mitos atau cerita tahyul di Papua. Karena ada tindakan yang dirasa salah dari Osjaneb Papua kepada Michael, tidak lama kemudian desa-desa terjangkit wabah kolera. Dan orang-orang di desa tersebut percaya bahwa itu adalah karma karena membunuh Michael Rockefeller. Bro and sis, bro sis, semoga dari cerita di video ini kita bisa mengambil pelajaran pesan yang baik dan bro and sis bisa membaginya kepada rekan, saudara, dan keluarga bro and sis agar menjadi hal yang bermanfaat. Karena di setiap kejadian atau peristiwa pasti ada hal baik yang bisa didapat. Makanya mulai share, kasih tekan tombol like-nya, saya tunggu komentarnya atas video ini agar saya bisa ketahui berapa besar hal yang positif yang bisa Anda bagikan kepada lainnya.